Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Harin Prasetya, NIM 19080260015, akan menjelaskan sedikit tentang muhkam dan mutasyabih sebagai tugas UAS matkul ulumul Quran. Oke, baik, dimulai dari pengertian. Muhkam itu adalah lafadz atau ayat Al-Quran yang dapat diketahui maksudnya dengan tanpa menimbulkan keraguan dalam memahaminya. Sedangkan mutasyabih adalah lafadz Al-Quran yang artinya samar dan sulit dipahami, yang tidak dapat dicapai maknanya dari sisi bahasa kecuali dibarengi dengan ciri-ciri, tanda-tanda, dan hubungannya. Kemudian sejarah muhkam dan mutasyabih. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat-ayat mutasyabih tidak dapat diketahui takwilnya oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya mewajibkan agar orang tidak mencari-cari takwilnya dan menyerahkan persoalan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyebab adanya tasyabuh karena beberapa hal yaitu: 1. Kesamaan pada lafadz ayat. 2. Kesamaan pada makna ayat. 3. Kesamaan pada lafadz sekaligus makna ayat itu sendiri. Selanjutnya, kriteria ayat muhkam dan mutasyabih. Ayat muhkam apabila ayat-ayat tersebut berhubungan dengan hakikat atau kenyataan. Sedangkan ayat mutasyabih itu ayat-ayat yang menuntut penelitian. Muhkam dibedakan menjadi dua, yaitu muhkam li zatihi dan muhkam li ghairihi. Muhkam li zatihi yaitu muhkam yang semata-mata karena arti yang ditunjukkan itu tidak mungkin dapat dimansuhkan. Sedangkan muhkam li ghairihi adalah ayat-ayat yang belum dinasakh pada zaman Rasulullah. Kriteria ayat-ayat muhkamat. 1. Ayat-ayat yang membatalkan ayat yang lain. 2. Ayat-ayat yang menghalalkan. 3. Ayat-ayat yang mengharamkan. 4. Ayat-ayat yang mengandung kewajiban. 5. Ayat-ayat yang harus diimami dan diamalkan. Kriteria ayat-ayat mutasyabih yaitu 1. Ayat-ayat yang telah dibatalkan. 2. Ayat-ayat yang dipertukarkan antara yang dahulu dan yang kemudian. 3. Ayat-ayat yang telah mengandung sumpah. 4. Ayat-ayat yang berisi beberapa variabel. 5. Ayat-ayat yang boleh diimani dan tidak boleh diamalkan. 6. Mutasyabih ayat yang terdapat dalam lafadz huruf berupa huruf-huruf pada permulaan beberapa surah dalam Al-Quran. 7. Mutasyabih yang terdapat pada mafhum seperti yang terdapat pada ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah. Hikmah ayat-ayat muhkamat dan mutasyabih. Yang pertama, ayat muhkamat memudahkan manusia untuk memahami arti maksudnya. 2. Ayat muhkamat menjadi rahmat manusia. 3. Ayat mutasyabih menguji dengan ayat-ayat mutasyabihat bahwa manusia akan tetap beriman atau tidak. 4. Ayat mutasyabih menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. 5. Ayat mutasyabih mendorong manusia belajar tekun meneliti dan menalar. 6. Ayat mutasyabih memperlihatkan kelemahan akal manusia. 7. Ayat mutasyabih menambah pahala bagi yang benar-benar mengkajinya. 8. Ayat muhkamat sebagai petunjuk dan penjelas bagi seluruh umat manusia. Muhkam dan mutasyabih dalam konteks kajian hukum. Sebagian mutakalim meyakini bahwa adanya ayat mutasyabih merupakan tahapan menuju pemahaman yang lebih dalam dan perhatian lebih detail pada makna Al-Quran. Sebagian arif juga berkeyakinan bahwa derajat dan kondisi manusia dalam beribadah itu bertingkat-tingkat. Sebagian sudah melewati tahap pensucian diri dari hawa nafsu, sebagian lain masuk dalam tahap pensucian akal dan semisalnya. Para filosof menyatakan karena di antara penggunaan Al-Quran terdapat orang-orang yang tidak mampu mengetahui hakikat alam-alam non-materi, maka
Pertama, ada ayat-ayat yang menisbahkan sifat dan karakter jasmaniyah pada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan alam khayal. Namun, di samping ayat-ayat mutasyabih ini juga terdapat ayat-ayat muhkam yang menjelaskan hakikat yang sebenarnya. Sekian penjelasan singkat tentang mutasyabih, muhkam dan mutasyabih. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.